Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita awali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Syahid udah memimpin untuk berdoa. Hari ini kita lanjutin materi tentang besaran vektor. Jadi kalau kemarin kita baru sampai metode poligon ya. Jadi hari ini saya bakal ngejelasin tentang metode uraian. Nah, jadi hari ini yang kita bahas tentang penjumlahan vektor metode uraian. Oke. Saya namain. Oke. Kita kesini dulu. Jadi gini, penggunaan metode uraian biasanya bisa digunakan untuk dua vektor atau lebih. Jadi kenapa disebut uraian? Jadi si vektornya ini diuraikan atas komponen-komponennya. Jadi pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti ada yang disebut vektor komponen. Ya, jadi ada vektor komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalnya saya gambarkan di sini. Jadi, misalnya ini ada sebuah vektor. Saya yang gambarin satu vektor dulu ya. Jadi kan ada yang kemarin saya jelasin, ada sumbu. Ya, ada kalau misalnya sistem koordinat 2 dimensi, ada sumbu X. Ya, sumbu X itu yang mendatar ya. Iya. Ya, dan sumbu Y yang horizontal, yang vertikal. Nah, berarti kalau misalnya ada vektornya ini misalnya ada vektor nih. Ini misalnya disebut vektor F. Nah, vektor F ini kita uraikan. Ya, kita uraikan ke vektor komponennya. Jadi, ke bawahin. Nah, yang terhadap sumbu X, yang ini nih, kasih warna yang berbeda. Nih, yang ini. Nah, yang ini disebut Fx. Karena terhadap sumbu X. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak. Enggak. Terus, yang kedua, nah, yang terhadap sumbu Y. Ini ditarik juga. Tok, 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 tok. Ini. Jadinya F ya. Iya, Fy pada sumbu Y. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Pak. Nah, jelas. Nah, karena ini bentuknya jadi segi 4 kan? Ya, Iya. Iya. Berarti kalau saya nulis Fy yang di sini sama Fy-nya saya pindahin ke sini sama nggak yang ini nih? Sama. Sama. Kalau Fx yang ini sama yang di atas? Iya, sama. Sama nggak? Karena kan dia persegi, jadi kan dia pasti sama. Oke? Nah, sudutnya itu di mana? Sudutnya misalnya yang ini. Sudut yang ini bakal sama dengan sudut yang di atas ini. Ya, berseberangan ya dalam matematika. Kalau sudut berseberangan dia bakal sama. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Nah, sekarang kita jabarin vektor komponennya. Ya, vektor komponennya kita jabarin. Yang pertama terhadap sumbu X. Fx. Oke. Nah, cara mencari Fx ya, mencari Fx ya pada sumbu X. Oke, untuk cara mencari Fx, kita lihat sudutnya. Ya, kita lihat sudutnya dulu. Lihat ini ada sudutnya. Nah, terus ini sudut. Kemudian, ini Fx-nya yang warna merah kan? Sudutnya yang warna hitam ini. Lihat, Fx-nya di depan atau di sampingnya sudut? Depan. Di depan. Sudutnya di mana?
Ini Depan. sudut. Sudutnya perhatiin ya, sudut yang di bawah aja. Ya, sudut yang di bawah dulu. Ini sudut. Ya, jadi kalian bisa lihat kalau saya bikin segitiganya jadi kayak gini. Nih. Kalau saya bikin segitiganya, set, efeknya yang merah, FV-nya yang biru. Ini FV, ini FX, ini F. Oke, sudutnya ini. Nah, sekarang lihat nih. FX ini di samping atau di depannya sudut. Ini sudutnya. Di samping. Di samping. Yakin di samping kan? Bukan di depan. Kalau di depannya sudut apa? F. FY. FY. Nah, karena dia di samping, berarti yang aturannya samping itu cos apa sin? Kos. Ingat nggak? Cos. Aturan cos itu apa kemarin? Samping Samping per per bawah. miring. Nggak ada bawah. Lupa. Oke. Ya, kemarin udah saya jelasin ya ini ya. Iya, udah, Pak. Udah. Sekarang, sampingnya apa? Ini sudut. Sampingnya apa sih sampingnya? FX. FX. Miringnya? F. FY. F. Miringnya tuh yang ini nih, yang hitam. Oke. Oke. Berarti saya kalau dicari fx saya kali silang. Berarti fx sama dengan f dikali cos theta. Ini persamaan kalau nyari fx. Kalau sekarang kalau persamaan nyari pada sumbu y, fy. Kalau sumbu y tadi pakainya kalau misalnya fy-nya kan di depan. Kalau di depan pakainya cos apa pakai sin? Sin. Sin. Kenapa pakai sin? Aturan sin itu apa? Depan Per samping. miring. Depan per miring. Sin itu demi. Nah, karena dia depan per miring, ya berarti lihat sudutnya. Ya, itu sudutnya. Nih, ini sudutnya. Lihat sudutnya. Ini sudut. Ini sudut. Mana, Pak? Nah, ini sudutnya nih. Yang kursor saya kelihatan nggak? Iya. Ini sudutnya. Depannya apa? FY. FY. Yang miringnya apa? Yang F. sisi miringnya? F. Berarti sin theta sama dengan FY per F. F. Sama kali silang. Kalau yang dicari FY berarti sama dengan Sin F F dikali sin theta. Gini. Jadi, supaya gampang, kalau nyari fx itu F dikali cosnya. Sedangkan kalau nyari Y itu F dikali sinnya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Kenapa X dikali cos? Karena dia di sampingnya. Lihat nih. Ya, kenapa itu di samping? Karena fx-nya di samping, sedangkan f-nya di depan, jadi pakainya sin. Ya, sin itu kan depan per miring, jadi yang di depan pakainya sin. Sedangkan fx itu samping per miring, berarti yang di samping pakainya x. Pakainya cos. Ada pertanyaan? Yang lainnya ada pertanyaan? Silakan di screenshot dulu. Nah, nanti saya ingetin. Di screenshot dulu. Udah, Pak. Udah? Nah, sekarang gini.
kalian harus ingat kalau aturan yang kayak gini, ya, itu kalau sudutnya ya di samping si sumbu X. Jadi kalau sudutnya itu di samping sumbu X, aturannya yang kayak tadi. Ya. Kalau sudutnya di sini, berarti nanti, ya kalau sudutnya di sini kan berarti ini Fx, yang ini Fy. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau kayak gini, Fx-nya tadi pakai apa? Pakai cos. Cos. Fy-nya pakai Sin. sin. Itu yang tadi. Kalau misalnya sekarang ini, kalau sudutnya saya ganti, sudutnya yang diketahui bukan yang di deket X, tapi di deket Y di sini. Nah, ini nanti jadi berubah. Ini berarti kan jadi Fx. Ini yang ke atas Fy. Y. Gini kan? Sudutnya saya ubah di sini nih. Oke, atau kalau misalnya mau diginiin, nih, gini. Ini Fx, ini Iya. Sudut yang di sini bakal sama dengan sudut yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya sudutnya yang ini, bukan sudut yang ini, kelihatan kan? Ya, Iya. sudutnya misalnya di sini, bukan di sini. Bukan di sini. Nah, kalau sudutnya di deket Y, itu sekarang malah aturannya kebalik. Sekarang, ya, kalau nyari Fx itu di depan apa di samping? Ini sudut, ini Fx. Jadi di depan apa di samping? Di depan. Di depan. Sekarang Fx-nya di depan. Nah, sekarang kalau sudutnya di sini, pakai Fx malah jadinya malah sin. Karena dia di depan. Nah, kalau yang Y, lihat nih, ini Fy. Ini sudutnya. Dia di depan apa di samping? Samping. Dia di samping, berarti yang Y sekarang jadi pakai Cos. cos. Bisa kebalik karena sudutnya tergantung di mana. Ya, kalau sudutnya di deket X, itu nanti Fx-nya cos, Fy-nya sin. Tapi kalau sudutnya di deket Y, ini malah kebalikan. Fx-nya malah sin, Fy-nya itu malah cos. Jadi kalian harus paham. Ya, jadi kalian paham sudutnya itu di mana. Ya, meskipun nih, saya kasih tahu, meskipun nanti pada soal banyaknya contoh soalnya seperti ini. Yang X, yang sudutnya itu di dekat X. Ya, kalau sudutnya di dekat X kayak gini, berarti nanti Fx-nya apa? Cos. Cos, karena dia di sampingnya. Fy-nya apa? Sin. Sin, karena dia di depannya. Gitu. Tapi kalau sudutnya nanti di sini, yang di deket Y, nanti kebalik. Ya. Jadi kalian jangan cuma ngafalin rumusnya aja, tapi kalian pahami sudutnya di mana, kenapa Fx itu cos, kenapa Fy itu sin. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung nggak? Kalau yang masih bingung, tanya aja sekarang. Kenapa? Kenapa? Itu tergantung garisnya bukan sih Pak? Apa? Suara kamu nggak jelas. Ini siapa? Saya udah tanda Siva, tangan Pak. ini. Iya, Siva, kenapa? Itu buat nentuin kayak rumus sama tergantung garisnya. Makasih, Pak. Iya, thank you. Saya makasih loh. Kenapa? Kenapa Siva ulangi? Tadi saya ada itu. Ulangi. Ya, jadi itu kalau misalnya buat ngitung rumus F sin-nya dikali cosnya itu tergantung garisnya nggak sih? Tergantung sudutnya, bukan tergantung garisnya. Tergantung sudutnya. Iya. Jadi kan misalnya gini, ada contoh soal gini. Nah, kalau sudutnya di sini, misalnya ini 30 derajat. Berarti kalau sudutnya di sini, kamu jabarin. Ini Fx, yang ke atas F, Y. Y. Nah,
Di sini fx-nya di samping apa di depan? Di samping. Samping, berarti nanti di sini fx-nya pakai cos. Fi-nya pakai Sin. sin. Tapi kalau misalnya nanti sudutnya bukan di situ, tapi sudutnya misal di sini. Ini 60. Nah, berarti kan jadi gini. Jadi gini. Set. Gini kan? Ini fx, ini f. Iya, berarti sekarang yang fx di depan apa di samping? Sekarang fx-nya di depan, berarti dipakai jadi sin. FY-nya ini di samping apa di depan? FY. Samping, berarti nanti FY-nya jadi cos. Cos. Nah, meskipun seringnya pada umumnya soal itu yang banyak pakai yang ini. Ini yang umum. Sering banyak dipakai. Tapi kalian harus paham dulu sudutnya ada di mana. Jadi kalian nggak cuma ngafalin bahwa x itu cos, yaitu sin. Tapi kalau misalnya nanti sudutnya dibalik, kalian jadi nggak paham. Gitu ya. Sampai sini masih ada yang bingung, nggak apa-apa tanya aja. Pak. Iya, Siva. Ada lagi yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Nanti kita ke latihan soal. Oke, contoh soal. Tadi sih kayaknya 30 berapa nih? 30 orang? Iya. Sekretaris siapa? Ristiani ya? Iya Pak, ada apa Pak? Yang masuk aja. Yang nggak masuk nanti kasih tahu saya ya. Yang nggak hadir Google Meet. Oke Pak. Oke. 2 orang soalnya. Fauzi ada. Ramadino yang baru. Ramadino nggak ada. Sama Dian Pak. Oh, sama Dian. Dian error laptopnya. Oh, oke. Iya. Iya, thank you. Udah? Sudah, Pak. Ya, sekarang ke contoh soal. Ini contoh soal yang satu vektor dulu. Saya bertahap. Nanti contoh soal yang satu vektor, baru nanti yang vektornya 3. Nah, jika kalau misalnya ada F sama dengan 20 Newton, ini Y, ini X. Nah, tentukanlah ya vektor komponen Fx dan Fy-nya. Ayo. Berarti ini kan kalian jabarin. Nah, kalian jabarin kan? Berarti nanti di sini kalian jabarin bahwa ini F. X. Ini F apa? X. Fx. Kalau yang ini? Kalau yang ini? F. FY. Y. Y. Gini ya. Sama aja, oke? Nah, sudutnya di sini. Sudutnya misalnya 30 derajat. Oke. Nah, berarti nanti kalian tentuin, kalian jabarin.
Berapa Dino baru masuk? Nah, berarti di sini Fx sama dengan Fx itu tadi apa? Di samping Cos. di samping apa di depan? Samping. Samping. Kalau di samping pakainya Cos. cos. Tinggal masukin angkanya. F-nya berapa? F-nya 20. 20. Cos 30. Nah, kemarin yang sudut istimewa yang saya kasih. Cos 30 berapa? Per 2 akar 3. Nah, ini nih. Ini kan cos. Ini 30. Berarti dia berapa nilainya? 1 per 2 akar 3. 1 per 2 akar 3. Nah, berarti berapa? 10 akar 3. 10 akar 3. Sekarang FY. Kalau FY, nah yang ini. Di depan apa di sampingnya sudut? Depan. Depan. Kalau depan pakainya? Sin. Sin. F-nya tadi berapa? 20. Sin 30? 1 per 2. Ya. Ini lihat lagi nih. Sin 30. Berapa? 1 per 2. 1 per 2. Oke. Ya kita masukin di sini. Berarti 20 kali 1 per 2. 10. 10. Ada pertanyaan? Nah, nanti yang nanti yang vektornya nggak cuma satu. Nanti vektornya yang banyak. Silakan di screenshot dulu. Oh iya, Kenapa iya? enggak Pak. Kalau dia bilang ya. Udah? Udah Pak. Sudah, Pak. Dari screenshot ya ini ya. Sudah. Udah. Oke. Udah. Bentar. Bentar. Bentar ya, saya cari dulu satu soalnya mana. Ya udah. Oke, bentar, saya cari contoh soalnya dulu. Bentar ya. Oke, contoh. Oke, sekarang kita ke sini aja. Saya bikin contoh soal baru aja. Oke, sekarang kita kalau misalnya yang dicari resultan vektor dan vektornya lebih dari 2. Nah, lebih dari 1. Ya, perhatikan yang ini ya. Jadi, di sini ada 2 buah vektor. Vektor A sama vektor B. Ya enggak? Iya. Ya. Nah, kamu jabarin. Vektor A berarti ini AX sama AY.
Nah, vektor B berarti ada BX sama BY. Oke? Hmm. Nah, AX karena dia di samping, berarti di samping tadi pakai sudut pakai apa? Cos kan? Cos. Ya, AY karena dia di depan, pakainya Sin. sin. BX juga pakai cos, BY pakai sin. Nah, setelah ini, jadi cara ngerjainnya nanti kamu jabarin dulu masing-masing. Berarti AX sama BX, AY sama BY kamu jumlahin. Ya, berarti kamu jumlahin. Ya, berarti nanti RX. Ya, jadi totalnya yang X sama totalnya yang Y kamu tambahin. Jadi yang X sama X ditambahin, yang Y sama Y ditambahin. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Kalau udah ditambahin, nanti hasilnya bahwa besarnya vektor yang kemarin, resultannya besarnya vektor sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan. Enggak. Jadi nanti dijabarin dulu masing-masing. Yang misalnya kalau ada 3, misalnya ada F1, F2, F3. Berarti nanti dijabarin dulu masing-masing. F1X, F2X, F3X. Yang Y berarti F1Y, F2Y, F3Y. Nah, kalau udah didapat, yang X ditambahin semua, yang Y ditambahin semua. Paham? Paham. Paham. Kalau udah ditambahin semua yang X sama yang Y, baru dicari akarnya. Akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Emang caranya panjang. Bentar, saya charging laptop dulu. Silakan di screenshot. Emang kayak gitu dari zaman aku SMA kayak gitu. Dulu mah guru fisika aku dulu malah ngatain guru matematikanya dulu pas zaman aku ya. Malah dia marah-marah gitu. Gue belajar tahu itu sinus tangan itu buat bikin ini sedangkan di SMP kan sinusnya nggak ada kan. Makanya yang minggu lalu aku ajarin dasarnya kayak dia di samping apa di depan, aku cuma ngajarin gitu soalnya buat nanti ngurain arah gayanya kan yang disumbu X sama disumbu Y. Jadi kalau di fisika kan dipakainya kan kalau misalnya ada gaya tarik terus dijabarin kan ada sumbu X, sumbu Y gitu. Nanti lu pakai sin cos. Emang dari dulu kayak gitu, kurikulumnya dari dulu dari zaman aku SMA kayak gitu. Iya. Kan kalau di fisika penerapannya nanti buat gaya-gayaan. Udah? Sudah, Pak. Bahasa Jawanya keakean pola. Udah ya, sabar ya Bu. Oke, sekarang gambar ini ya. Perhatikan gambar yang saya gambar. Saya nyari gambar aja deh. Bentar, saya nyari gambar dulu deh. Biar nanti itu. Bentar. Mana ya? Bentar. Nah ini.
Oke. Masih ada semua ya kan? Nggak ada yang tidur? Hadir, Halo, Pak. hadir. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Itu hadir, tapi kayaknya lemas banget kayak udah di alam yang beda. Belum Nah, makan, Pak. belum makan. Emang nggak sarapan? Sudah Sudah. makan, Pak. Belum bikin, Mbak. Belum bikin. Kalian itu bangunnya, kalau PJJ pasti bangunnya tuh mepet banget sama ini. Sama jadwal jam 8 kalian baru bangunnya. Jam Iya, setengah benar, Pak. 8. Jadinya ya bener. Nih, ini dijabarin ya. Jadi ini ada 3 vektor yang dicari. Tentukan resultan 3 vektor tersebut. Atau 3 gaya. Jadi di sini kan ada 3 gaya nih. Ada F1 gaya tarik ke sana, F2 gaya tarik ke bawah, F3 ke kanan. Nah, F1 sama F3 ini bisa dijabarin karena ada sudutnya. Berarti ini apa? F1 X. Ini apa? F1 Y. Y. Sekarang F3. F3 X. Ini F3 Y. oke. Sekarang yang F2. Yang F2 Nah, F2 ada F2X-nya nggak? Enggak. Nggak ada. Cuma ada F2Y. Jadi, kalau yang misalnya yang lurus, misalnya lihat, dia lurusnya terhadap sumbu Y, berarti dia cuma punya Y. X-nya nggak ada. Kalau yang misalnya lurus terhadap sumbu X, berarti dia cuma punya Fx. Fy-nya 0. Paham nggak? Lihat nih, F2Y kan dia lurus. Ada X-nya nggak? Ada ke kanan kirinya nggak? Enggak. Nggak ada kan? Ya pokoknya intinya X itu kanan kiri, sedangkan Y itu atas bawah. Sedangkan dia kan cuma punya sumbu Y doang. Sumbu X-nya ada nggak yang terhadap sumbu X? Enggak. Nggak ada. Berarti nanti F2X-nya 0. Sekarang kita jabarin satu-satu. Pertama pada sumbu X. Sumbu X berarti ada F1X. Nah, ini F1. Ini sudutnya. Di samping apa di depan? Di samping. Samping. Kalau samping pakainya apa? Cos. Cos. F1 cos 37. Nah, F1-nya berapa? 10. 10. Cos 37? 4/5. Cos 37 berapa? Kita lihat yang tadi. Berapa yo? 4/5. 4/5. 5. Oke, lihat nih. Cos 37 4/5. Nah, coret. 10 bagi 5. 2. 2. 5 kali 4. 8. Gini ya. Ya. Atau kalau misalnya mau ngerjainnya cuma 10 kali 4, 40 dibagi 5, ya 8, sama aja. Ya, kaliannya pokoknya seenaknya kalian aja. Oke? Sekarang yang X lagi, yang F2X. Sekarang F2X. F2X ada nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti 0. Oke, karena F2-nya dia terhadap sumbu Y, jadi cuma punya Y doang. X-nya nggak ada. Oke? Oke. Sekarang F3X. 3X. Nah, sekarang F3X. Nih, ini F3X-nya. Ini sudutnya. Dia di samping apa di depan?
Di samping. Samping. Kalau samping pakainya Cos. Cos. ini sudutnya nih. Berarti dia pakai cos juga. F3 cos 53. Nah, tapi lihat, perhatikan arahnya. Nah, F3, lihat X-nya, F3X arahnya ke kanan apa ke kiri? Kiri. Kiri. Kalau F1X arahnya kemana? Kanan. 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 Yang kemarin saya jelasin, kalau pada sumbu X, kalau ke kanan itu Positif. Kanan itu positif. kalau ke kiri itu Negatif. Negatif. Nah, F3X arahnya ke kanan apa ke kiri? Kiri. Berarti nanti F3X itu negatif. Berarti negatif. F3-nya berapa? 15. 15. F3-nya 15. Cos 53. 3/5. Iya, 3/5. Tinggal dicoret 5-nya. 15 bagi 5. Min 3. Ya, min 3 kali 3. Min Minus 9. 9. Ada pertanyaan yang sumbu X? Enggak. Enggak. Sekarang yang sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti ada F1Y dulu. Yang ini. F1Y di depan apa di samping? Depan. Depan. Berarti pakainya Sin. 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 Oke. F1-nya berapa? Tim S. F1-nya tadi berapa? 10 ya? 10. 10. F1-nya 10. Sorry, bentar. F1-nya 10. Kali sin 37. 3/5. 3/5. 10 bagi 5. 2. 2 kali 3. 6. 6. Sekarang, nah lihat arahnya. F1Y, arahnya ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke atas. Nah, berarti positif. F2Y. F2Y yang mana? Yang ini. Iya. Nah, arahnya ke bawah apa ke atas? Bawah. Bawah. Ke bawah, berarti dia tinggal min Min. F2. Ya, min berapa? F2. Min 25. 25. Dia nggak usah pakai sudut karena dia udah ini kan F2-nya kan udah ke bawah semua, berarti dia udah F2Y semua. Karena F2X-nya 0. Berarti dia nggak usah pakai sudut. Oke? Oke. Oke. Kenapa tandanya negatif? Karena panah ke Bawah. Ya, tanda panah ke bawah. Intinya, kalau sumbu Y, atas itu positif, bawah itu Negatif. negatif. Sekarang F3Y, lihat F3Y yang mana F3Y? Yang ini nih. Ya, ke atas. Berarti nanti positif apa negatif? positif. Nah, Positif. dia di samping apa di depan? Depan. 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 Sudutnya kan ini, jadi di Oh, depan. iya. Kalau di depan berarti pakainya Sin. 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 Berarti nanti F3Y sama dengan F3 sin 53. Berapa F3-nya? 4/5. F3-nya dulu berapa? Gaya 15. 15. Nah, sin 53 4/5. 4/5. Pokoknya untuk sin sama cosnya lihat sudut istimewanya ya. Oke. Oke. 15 bagi 5. 3. Ya. 3 kali 4. 12. 12. Udah, sekarang udah dapat semua. Tinggal jumlahin yang X sama X, yang Y sama Y. Sekarang yang X-nya dulu. Berarti ya saya nulisnya sigma fx saja. Sigma fx. Lihat, berarti ada f1x ditambah f2x
ditambah F3X. Berapa aja? 8, Tambah 0, 0 9. tambah min 9. Nah, berapa berarti? minus 1. Minus Ya, 1. berarti sigma fx-nya minus 1. Sekarang yang fy. Berarti f1y tambah f2y tambah f3y. Lihat f1y-nya berapa? 6. 6. F2y-nya Min 25. 5 ditambah 12. berapa? Min 7. 7. Iya. Berapa ya? Ya, min 7. Ini bukan. Nah, hasil resultannya berarti akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, fx-nya tadi min 1 dikuadratin tambah min 7 dikuadratin. 1 dikuadratin berapa? 1. 7 dikuadratin? 49. 9. Berarti berapa? 50. 50. Akar 50. Sampai sini boleh. Kalau mau di disederhanain, Nanya. berarti 50 itu 25 dikali 2. 2. akar 25 berapa? 5. 5 akar 2. 2. Iya, Pak. Ini sampai sini boleh. Satuannya Newton. Sampai sini boleh. Kalau nggak, Pak, saya nggak ngerti dijabarin, ya nggak apa-apa. Akar 50 aja. Kalau mau dijabarin jadi 5 akar 2, ya nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Yang nggak ngerti, tanya aja. Nggak usah malu-malu. Lumayan panjang ya, Pak ya? Iya, lumayan panjang. Makanya hari ini saya cuma ngejelasin tentang ini doang. Oke. Hari ini kita materinya cuma yang ini. Ya, silakan di screenshot dulu. Nanti kalau ke bawah bilang. Jadi intinya kalau yang uraian, kamu jabarin dulu sumbu X sama sumbu Y. Kalau udah dijabarin semua masing-masing, ditambahin yang X sama X, yang Y sama Y. Kalau udah baru hasil akhirnya diginiin. Oke? Ya, silakan boleh di screenshot. Udah? Sudah, Pak. Udah, Pak. Turun, Ini? Pak. Udah? Udah. Udah. Oke. Ada pertanyaan? Kita materinya cuma sampai sini dong. Yang nggak ngerti, nggak apa-apa, coba tanya aja. Bentar. Oke, sekarang buat tugasnya. Ya, berarti ini ada vektor A, atau ditulis F1 nggak apa-apa. Ini F1 atau vektor A. Ini vektor B atau F2. Ini vektor C atau F3. Ya, tugasnya tentukanlah resultan ketiga vektor tersebut.
Caranya kayak tadi ya, Pak? Iya, caranya sama kayak tadi. Berarti nanti F1 dijabarin, F1X sama F1Y. F2 juga sama, ada F2X sama ada F2Y. Nih, nanti F3-nya berarti dia cuma punya F3 apa? Iya. F3Y. F3X-nya sama dengan 0. 0 karena dia lurus terhadap sumbu Y. Gitu. Ada pertanyaan? Ini buat tugas. Tugasnya nanti saya kasih assignment di Google Classroom paling akhir minggu depan hari Jumat jam 8. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Yang lainnya? Ya jangan yang sering ngomong tuh saya dengar suaranya Jessica yang sering ngomong itu. Terus Fiona ya? Siapa sih? Natasha, Pak. Oh, Natasha. Fiona juga kadang-kadang ngomong, kadang-kadang enggak. Terus yang sering aktif lagi siapa? Ayo yang lainnya lebih aktif lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini soalnya di screenshot ya. Pak. Iya, ini siapa? Pirlo, Pak Pirlo. Siapa? Pirlo, Andrea Pirlo. Oh iya, Andrea, kenapa? Ada videonya nggak Pak ya? Yang buat jelasin kemarin. Apa? Suara kamu nggak jelas. Yang buat materi kemarin, ada videonya nggak Pak? Kalau materi kemarin saya kayaknya lupa direkam deh. Iya, materi kemarin saya lupa direkam. Ya udah Pak, kasih Pak. Iya, saya kadang ada yang saya rekam, ada yang saya kelupaan rekam. Nanti coba saya cek lagi deh. Ya. Iya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Enggak.